seumur hidup. Ku mau menyembahmu. Benar Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puji dan kami muliakan. Kami bersyukur buat hari ini, di mana seluruh dunia merayakan kemenangan-Mu atas maut, yaitu Paskah, dengan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu mengenang kembali pengorbanan Kristus yang luar biasa, dan kematian-Mu tidak sia-sia bagi setiap umat yang percaya. Karena Engkau bangkit, Engkau hidup, dan Engkau menyediakan tempat bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun saat ini Tuhan kami setiap anak-anak-Mu beribadah tidak di gereja, di rumah, ataupun dengan streaming, dengan melihat YouTube atau apapun Tuhan, tidak mengurangi kebahagiaan kami, tidak mengurangi sukacita kami untuk boleh mencari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada. Bahkan Firman berkata, 1-2 orang bersekutu dalam nama-Mu, Engkau hadir. Maka kami bersyukur, biarlah kehadiran-Mu melawat setiap anak-anak Tuhan yang mereka mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, pengurapan Tuhan menyertai kami, baik hamba-Mu atau umat-Mu yang mendengarkan. Sama-sama dikuatkan dan diteguhkan, diperbaharui hari demi hari. Tuhan, beri kami telinga seorang murid untuk kami boleh menerima kebenaran, dan kami diajar sehingga hidup kami kudus, sempurna, tak bercacat, dan memiliki pengharapan yang mulia di dalam Engkau. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Katakan amin. Ya, Shalom Elohim. Silakan duduk. Mari kita membaca Alkitab kita. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat Paskah. Ya, selamat Paskah. Kita semuanya bersukacita, karena tanpa Paskah kita tidak bisa mengenal keselamatan yang luar biasa. Baik saudara, mari kita membaca Alkitab kita yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-1 sampai dengan 10. Ayat yang pertama sampai dengan 10 ya. Sudah dapat? Kita baca bergantian. Sekali lagi ya, Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Tema Alkitab kita ditulis kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, ini suatu peristiwa yang luar biasa di mana belum pernah terjadi ada orang yang mati dan bangkit. Peristiwa ini hanya terjadi pada diri Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Dalam kedagingannya dia harus dibinasakan dan dia mati selama 3 hari. Tapi pada hari ketiga, sesuai daripada janjinya, bahkan nubuat para nabi, bahwa Yesus akan mengalami kebangkitan. Jadi daging tidak menguasai, bahkan tanah pun tidak bisa menguasai, tetapi dia adalah Allah yang hidup, yang sanggup menyelamatkan kehidupan setiap orang percaya. Nah saudara, tema hari ini, apa untungnya dari, saya kasih tema, keuntungan kebangkitan Kristus. Ya. Jadi kebangkitan Kristus memiliki suatu keuntungan yang sangat luar biasa. Saudara yang terkasih, Paskah itu suatu pesta pertama pada ketiga. Ya, Paskah adalah pesta pertama dari ketiga, pesta tahunan yang terbesar di antara orang Ibrani. Nah ini dirayakan kenapa? Kata ini menunjukkan di dalam Keluaran 12 ayat 51 itu di mana malaikat Tuhan melewati bangsa Mesir dan bangsa Israel. Semua pintu rumah yang mengandung darah itu dibebaskan, dilepaskan, tidak ada mengalami maut. Nah, ini dirayakan. Tetapi bagi orang-orang Kristen pada saat ini sudah berbeda. Kata Paskah yaitu pesta roti yang tidak beragi, dengan Yesus mengadakan perjamuan kudusnya, sehingga Paskah saat ini yaitu perjamuan suci dan memperingati kemenangan Yesus atas maut. Maka banyak gereja-gereja yang merayakan. Bahkan ada, saya pernah teman mengatakan dari aliran lain mengatakan, "Kenapa kamu kok ibadah hari Minggu? Sedangkan firman Tuhan katakan kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Tapi kok kita ibadah hari Minggu?" Ayo, melanggar firman toh, Ibu Suci? Melanggar? Hah? Nggak tahu. Nah ini harus tahu. Banyak orang Kristen nggak tahu. Kalau ditanya aliran gereja lain, mereka ibadah hari Sabtu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Alkitab menyatakan pada minggu pertama, pagi-pagi benar, Yesus bangkit. Nah, kita ibadah hari Minggu pada saat ini yaitu merayakan kemenangan Yesus atas maut. Arti kata, kita memperingati kebangkitan Yesus. Jadi ibadah hari Minggu itu mengenang kembali peristiwa kemenangan Yesus atas maut. Jadi kalau Yesus sudah menyelamatkan kita, yuk kita juga cari Tuhan. Ya. Kalau kita nggak cari Tuhan, berarti bagaimana dong? Ya? Kalau kita nggak cari Tuhan, kita bodoh. Ya, kita nggak akan mengerti kebenarannya. Sehingga apa? Hidup kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, soal kebangkitan Kristus, Yesus ini di dalam kitab Mazmur pun sudah dinubuatkan. Saya minta Lian baca dulu. Dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Daud. Yesus akan bangkit. Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya, di sini Yesus sudah dinubuatkan bahwa orang mati, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yesus adalah Allah yang kudus. Sebagai manusia pun dia kudus. Dia kemarin kita katakan dia tidak berbuat dosa. Nah, dia kudus. Dan kekudusan inilah tidak sampai membuat dia binasa. Sehingga dia
bangkit. Kalau kita baca Kisah Rasul 13, 34, ayat 34 dan 35, itu pun Yesus sudah menyatakan bahwa aku pada hari ketiga akan bangkit. Ini jelas sekali. Karena apa? Coba kita buka deh. Matius pasal 20 ayat 19. Ini Yesus pernah berkata. Jadi kalau dia adalah Allah, apa yang dikatakan atau apa yang dinubuatkan tidak pernah diingkari. Yuk, sudah dapat? Kita baca sama-sama. Matius pasal 20 ayat 19. Sudah? Matius pasal 20 ayat yang ke-19. Sudah ya? 2, 3. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia diolok-olok, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga dia ini pun sudah suatu janji. Jadi kalau Allah berjanji tidak pernah diingkari. Kayak lagunya waktu peristiwa Ahok yang rame itu, ada anak kecil bilang, Tuhan tak pernah janji. Itu depannya Pak Ahok semangat ya, kuat ya. Dia nyanyi lagu itu. Kata-katanya lupa ya. Dia tak pernah, dia selalu menepati, pokoknya dia tepati janji-janji, dia menyertai kehidupan setiap orang percaya. Nah, inilah janji Tuhan. Nah, saat ini kita mau belajar apa keuntungan, ya, apa keuntungan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika Yesus bangkit, yaitu dia membenarkan kita. Jadi kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita baca Roma 4 ayat 25. Roma pasal 4 ayat 25. Sudah dapat? Sudah? 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita. Sehingga dia dibangkitkan untuk membenarkan kehidupan orang percaya. Jadi orang yang percaya Yesus lewat kebangkitannya, dia membenarkan setiap hidup kita. Apapun kesalahan kita, apapun pelanggaran kita, maka saudara, yuk ketika kita dalam sehari-hari melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu, ketika malam hari sebelum kita tidur, kita koreksi. Kita minta sama Tuhan. Kita koreksi apa hari ini sudah kulakukan. Aku sudah ngomong jorok aku sudah maki orang atau marah kepada orang. Kita selesaikan. Minta pemulihan dan pengudusan Tuhan. Ketika ini terjadi pemulihan dan pengudusan, sehingga Tuhan memperbaharui kita setiap saat. Ketika Tuhan beri kita saat, kita bangun pagi, apa yang kita terima? Kalau kita diperbaharui, apa yang kita terima? Berkat. Saya tanya, berkat Tuhan itu kapan? Setiap pagi. Setiap pagi atau setiap hari? Yakin? Setiap pagi. Ayo. Tiara, setiap pagi atau setiap hari? Setiap hari. Setiap hari atau setiap pagi? Ratapan pasal 3 ayat 20. Setiap pagi. Ratapan pasal 3 ayat 20. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu. Jadi kalau bangunnya siang, ya sudah, nggak dapat berkat Tuhan. Ya. Bangunnya siang nggak dapat berkat Tuhan. Orang dunia ngomong, ya kan? Kalau nggak bangun pagi, rezekinya dipatok ayam. Itu orang dunia. Tetapi Alkitab mengatakan, ada lagunya, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Jadi setiap pagi, yuk bangun pagi, cari Tuhan. Disitulah kita pun diperbaharui kembali, dikuduskan kembali, sehingga apa? Kita jadi orang benar. Enak toh? Ya, tolong lagi di kananmu. Kalau lu nggak bangun pagi, mulai hari ini bangun pagi. Tolong lagi di kananmu. Bangun Pagi. Ya. Kalau nggak bangun pagi, kasihan, ya. Saudara kita pun pagi-pagi loh, ya kan? Ayo, kalau pagi-pagi kan pasti ada azan subuh. Kalian dengar nggak azan subuhnya?
Enggak, ngorok. Iya. Aku dengar. Dengar, apa azan subuhnya bunyinya? Ya Allah Akbar. Yang belakangnya yang berbeda itu. As-salatul khairul minan naum. Gitu. As-salatul khairul minan naum. Itu bagus loh. Artinya apa? Tiara. Sholat lebih baik daripada tidur. Orang Kristen tidur lebih baik daripada sholat. Molor dia, nggak ada berkat dari Tuhan. Gitu. Makanya saudara kita bangunin termasuk membangunkan kita. Untuk kita datang menyembah Tuhan, nyari Tuhan, gitu, berdoa. Habis itu tidur lagi, enggak masalah, gitu loh. Tapi salah juga kalau bangun pagi terus kerja, nggak cari Tuhan. Nah, salah. Kan dikatakan, tadi kan, sholat lebih baik daripada tidur. Itu filsafah yang benar. Ya sama, kita juga sama. Bangun pagi cari Tuhan. Tapi orang Kristen rata-rata bangun pagi nggak cari Tuhan. Apalagi bangunnya ada kesiangan. Gitu. Berkatnya mana? Kagak ada. Pembaruannya mana? Kagak ada. Karena jelas. Coba buka dulu Ratapan 3 ayat 20 itu. Ratapan pasal 3 20 dan 21. Ratapan itu setelah Yeremia. Itu ratapannya Nabi Yeremia. Dapat ya? Ratapan Pasal 3 ayat 20. Yang benar. Bukan. Ayat 22. 22 ya? Tak berkesudahan. Ya 22, sorry bukan 20 ya. Tak berkesudahan kasih setianya. Yuk, sama-sama kita baca. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Iya. Dan ada lagunya, rahmatnya baru. Apa gimana? Ya pokoknya ada lagunya. Bagiku setiap pagi. Pagi gitu. Memang setiap hari terus, tapi pagi-pagi itu diperbarui kita. Yesus pun bangkit pada pagi-pagi buta. Pagi-pagi benar, makanya saya bingung. Pagi-pagi buta kayak apa ya pagi-pagi buta? Ya masih gelap. Kita kembali kepada ajaran Yesus pun. Yesus pagi-pagi benar, pagi-pagi buta, sudah berdoa. Nah kita ini kadang-kala sebagai pengikutnya, ngakunya Yesus sebagai Tuhan kita, dia teladan kita, tapi kita tidak meneladani dia. Di mana berkat-berkat akan mengalir, sehingga apa? Ketika kita melakukan kegiatan hidup kita, apa kita lakukan? Kemampuan kita, kekuatan kita, bukan Tuhan yang melakukan. Amin. Mulai hari ini perbarui hidup Anda, ya. Karena Yesus sudah memperbarui kita. Dia apa? Mana tadi catatan saya? Ya, dia membenarkan kita. Jadi terus kita akan dibenarkan terus. Nah, dalam bagaimana cara kita benar? Yuk kita hidupi firman Tuhan. Sehingga kita selalu menjadi benar. Maka orang bilang, Pak saya masih di dunia, belum tentu kudus. Betul, kita belum tentu kudus. Tapi kalau kita mau, pasti bisa kudus. Karena Yesus ngomong, kuduslah kamu, karena aku kudus. Kalau yang ngomong Yohanes ke Tiara hidup kudus. Pak Yo yang ngomong kok. Ya kan? Pak Yo aja masih belum kudus. Tapi kalau Yesus yang ngomong, kuduslah kamu karena aku kudus. Yesus bisa melihat bahwa manusia itu bisa hidup kudus. Manusia bisa hidup benar. Satu, dia sudah dibenarkan. Maka dia harus menggali kebenaran demi hari. Sehingga pada dapatnya dia kudus sempurna. Tak bercacat celah pada kedatangannya yang kedua kali. Amin. Ya, yang kedua, keuntungan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Sudah? 1 Korintus 15 ayat 17. Sama-sama kita baca. Sudah dapat Ibu Suci? Yuk. 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita percaya. Sia-sia kita jadi orang Kristen. Sia-sia kita menyembah Yesus. Kenapa? Karena apa? Dengan kebangkitannya, dia menghapus dosa. Dosa dihapus, ya kan? Dosa disucikan, dikuduskan. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang baru.
Kita menjadi orang yang suci. Kita menjadi orang yang kudus. Oh, enak toh? Jangan kayak Pak Surip, enak toh? Tak gendong kemana-mana. Yesus yang gendong kita. Kita enak. Senantiasa pembaharuan hari demi hari. Sehingga apa? Kita memperoleh kelepasan dari segala pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Maka Paulus mengatakan, jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Sia-sia kepercayaan kita. Ini luar biasa. Ajaran lain tidak ada yang berani ngomong seperti itu. Hanya Yesus yang berani menjamin. Kalau engkau percaya kepada aku, dosamu tak hapus, tak sucikan, perbaharui hari demi hari. Kapanpun kau datang, sebesar apa dosamu merah seperti kesumba, akan kubasuh putih seperti salju. Keren. Allah yang dasar, Allah yang luar biasa. Dia memperbaharui hidup kita dari demi hari. Yang ketiga ya, yang kedua tadi apa? Dia mengampuni dosa. Yang ketiga yaitu lepas dari maut. Ketika Yesus bangkit dari kubur, kita dilepaskan, kita dibebaskan dari maut. Maut itu berbicara tentang neraka. 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 26. Sudah dapat? Yuk kita sama-sama 2, 3. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Oh, kita baca dari ayat 25 aja biar enak. Yuk. Dari 20 deh, 20 sampai 26 biar kita tahu. Yuk, sama-sama. Sudah dapat belum? Yuk. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sebab seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Terus? Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan pada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena dia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Iya. Jadi karena Adam, semua manusia jatuh dalam dosa. Semua. Tapi karena Kristus, semua orang dibenarkan. Semua orang dikuduskan. Bahkan Yesus mengatakan di sini ayatnya, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Maut itu adalah neraka. Ya. Kematian kekal. Kematian kekal yang dihidupi bagi orang yang tidak mau percaya Yesus. Tapi bagi orang yang percaya Yesus, menerima kebangkitannya, kehidupan kekal itu menjadi milik kita. Karena apa? Maut sudah dikalahkan. Jadi gara-gara Adam berdosa, semua manusia berdosa. Tapi karena Kristus mati dan bangkit, sehingga kita dikuduskan, kita disucikan, kita dipulihkan, kita diperbarui, dipersatukan dengan Allah. Sehingga apa? Yang harusnya kita masuk ke dalam jurang maut, lepas. Tidak jadi masuk ke jurang maut. Enak kali toh. Gampang nggak percaya Yesus? Halo? Tiara, enak dulu. Tiara gampang nggak percaya Yesus, Tiara? Rian, percaya Yesus gampang nggak? Gampang, tapi mengikuti Yesus. Pertanyaan saya, percaya Yesus gampang atau enggak? Gampang. Susah. Percaya Yesus susah. Mau bukti? Ibu Suci aja lah buktinya. Satu keluarga yang percaya Yesus siapa? Cuma suruh percaya toh. Cuma suruh percaya toh. Masa hanya percaya Yesus aku mati masuk surga?
gampang banget ya. Saking gampangnya dianggap gampangan sehingga apa? Orang sulit untuk bisa mempercayai Yesus. Jadi kalau kita bisa percaya Yesus itu anugerah. Ya, anugerah. Jadi makanya engkau yang orang tuamu Kristen dari kecil, jangan kau jadi Kristen karena bapak mamamu. Yuk cari Yesus sampai kau benar-benar mengenal Yesus. Sehingga engkau tidak bisa bolos datang kepada Tuhan. Baik dalam doa, baik dalam baca firman, baik dalam beribadah. Sekali Anda nggak beribadah, Anda tertuduh. 2 kali Anda nggak beribadah, masih tertuduh. 3 kali Anda aman. 4 kali nggak ke gereja nggak apa-apa. Itu untuk percaya Yesus enggak gampang. Maka orang bilang gampang, enggak. Itu kalau enggak digerakkan iman kita yang sungguh oleh Roh Kudus, kita enggak bisa percaya pada Yesus. Sudah berbusa kayak KKR lewat apapun ya, kalau enggak percaya Yesus, itu pun juga sulit. Di sini saudara, Yesus bangkit untuk apa? Mengalahkan maut. Jadi kita pun terlepas daripada maut ya. Maut itu sangat mengerikan karena apa? Di sana mendapat penyiksaan yang kekal selama-lama nggak tahu deh kapan, nggak ngerti. Jadi kalau Anda mau masuk neraka, tolaklah Yesus. Dan Anda masuk surga, terimalah Yesus. Percayai dan ikuti ajarannya. Tanya kiri kananmu, lu masuk surga atau neraka? Tanya. Masuk surga atau neraka? Tanya Bu Tiara, tanya juga. Ayo, mau masuk surga neraka? Lo bener, ini nggak main-main ya. Kevin mau masuk surga atau neraka? Marcel? Amin. Iya. Jadi ketika kalau masuk surga, rajin ibadahnya, main gamenya berhenti dulu. Gitu. Ya. Cari Tuhan. Yang keempat yaitu kita memperoleh hidup kekal. Oh, enak toh? Kita baca Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Kita akan memperoleh hidup kekal. Sudah? 2, 3. Jawab Yesus. Oh, belum dapat. Ayo bareng. Stefan kok gak baca Alkitabnya? Ya, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau hal ini? Yo, Yesus sampai tanya loh. Akulah kebangkitan dan hidup. Semua nabi mati, kuburannya ada. Kuburan Yesus sekarang jadi gereja. Karena Yesus tidak ada. Tulang belulangnya tidak ada. Karena dia bangkit, dia menang dari maut ya. Maka apa? Ketika dia menang dari maut, dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dalam kekristenan, orang yang percaya Yesus itu hidup 2 kali, mati sekali. Bingung kan ya? Enggak. Hidup 2 kali, mati sekali. Hidup saat ini kita hidup. Hidup sebagai bio. Ya, keadaan daging. Nanti saatnya kita mati, kita dikubur. Saat dikubur, disitulah kita mulai kebangkitan. Kita mulai kehidupan kembali. Sehingga apa? Kita hidup kekal selama-lamanya. Ya. Tetapi orang yang di luar Yesus hidup sekali, mati 2 kali. Hidup dalam daging ini, brio ini dalam ya sekali, terus mati dikubur. Yang kedua mati di neraka selama-lamanya. Milih mana? Ayo, Lian mau pilih cowok yang ganteng, kaya raya, nggak kenal Yesus jadi suaminya? Enggak. Nanti miskin. Enggak apa-apa. Hidup susah.
Ada lagunya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kalau memang engkau sudah iring Yesus dengan hidup benar, susah tetap itu salibmu. Tetapi kalau engkau susah karena kesalahan pelanggaranmu, jangan nyanyi lagu saya iring Yesus walaupun saya susah. Jangan. Karena Yesus tidak pernah menjanjikan kesusahan. Dia menjanjikan kecukupan. Aku datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10. Limpah artinya serba cukup. Cukupnya Ibu Suci beda dengan cukup saya. Cukupnya saudara-saudara semua berbeda-beda sama. Ada yang cukup 5 juta, ada yang cukup 10 juta, ada yang 100 juta masih nggak cukup juga, ada juga gitu. Nggak bersyukur. Loh, itu berbeda, makanya relatif. Maka Tuhan memberi kecukupan berbeda. Dan dia tidak pernah menjanjikan selalu kita memperoleh kekayaan, enggak. Tapi dia menjanjikan kecukupan dalam hidup kita, ya. Jadi di sini keempat, Yesus bangkit dari maut, yaitu supaya kita memperoleh hidup kekal, ya. Amin. Tanya kiri kananmu, lu punya hidup kekal enggak? Dia punya hidup kayaknya nggak Punya. Punya enggak? punya nggak tante? Punya. Punya gimana punya? Kalau lu nggak Ya, itu punya, tetap percaya kepada Yesus dengan kebangkitannya. Ya. Yang kelima, ya, yang terakhir. Sebenarnya ada banyak, cuma saya ngambil 5 saja. Ya. Dia menyediakan surga. Dia nyediain surga. Marcel sama Kevin mau masuk surga? Ada lagunya nggak? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota masuk. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Yuk kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dulu deh. Ayat 1 sampai 3, nanti baru ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Yohanes 14 1 3 ya. Saya yang pertama, Ibu saudara yang kasih yang kedua, yang ketiga kita baca bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku, ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 16-nya, ayat 6 sama-sama 2. Kata Yesus Padanya, kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. kalau tidak melalui aku. Iya. Jadi jalan ke surga tidak ada lain selain daripada Tuhan Yesus. Marcel, Kevin, dari kecil yuk cari Tuhan, rajin ibadah. Kalau bapak mamanya gak gereja, ayo mak gereja mak. Ayo gereja mak, cari Tuhan mak. Jalan surganya Yesus. Enak mana? Enak tidur atau enak gereja? Enak tidur, ya kan? Enak tidur. Apalagi kerja, dapat duit, enak kerja, nggak usah gereja, nggak usah ibadah. Nah ini yang terjadi saudara. Akulah jalan, dia jalan. Banyak orang saat ini sedang mencari jalan. Jalannya mana? Jalan yang benar. Udah benar? Yang lurus. Banyak yang belum dapat. Tapi Yesus pun sudah ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke surga atau ke Bapa kalau nggak melalui aku. Semua nabi mati, nggak ada yang berani menjamin untuk selamat, untuk mati masuk surga, membawa. Maka dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali. Ketika aku berada di sana, engkau pun ada. Jangan sampai namanya Lian sudah ada,
Dicoret bagus. Nah, ditipek ngeri sekali itu. Jangan dong. Jangan dong. Loh, makanya coba kita buka deh. Buka dulu Wahyu pasal 3. Ya, biar tahu kita tahu. Apakah bisa orang Kristen namanya dicoret dari surga? Bisa. Bisa. Bisa, Saudara, ya. Wahyu pasal 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Jadi jangan bangga jadi orang Kristen, tapi kalau percaya Yesus harus bangga. Kalau percaya Yesus berarti ikutin ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya. Sudah dapat? Wahyu pasal 3 ayat 5. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Berarti orang Kristen bisa ditipek namanya. Ayo tengok kiri kananmu, namamu ditipek enggak? Tanya. Enggak. Kalau engkau enggak rajin ibadah, engkau rajin gereja, enggak cenderung rajin Tuhan, bisa ditipek namamu. Kan ini barang siapa menang. Berarti menang itu ada pergumulan, menang ada tantangan. Walaupun kita sudah dijamin keselamatan kita, tapi kalau kita main-main dengan keselamatan itu, ya, karena saya melihat orang Kristen itu main-main dengan keselamatan. Saudara-saudara kita yang lain berusaha untuk mencari keselamatan sampai dengan sungguh-sungguh mereka mencari. Tetapi kita yang aman, kita tentram, nggak sungguh-sungguh. Mulai hari ini, yuk, jaminan Yesus naik ke surga. Dia bangkit dari maut. Dia hidup kembali untuk menyelamatkan kita. Sehingga apa? Surga menjadi milik kita. Amin? Amin. Ya. Biarlah renungan firman Tuhan pada saat ini dalam perayaan Paskah, yaitu keuntungan kebangkitan Tuhan. Yang pertama, dia memperbarui kehidupan kita. Yang kedua, dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang ketiga, dia melepaskan kita dari maut atau dari neraka. Yang keempat, kita memperoleh hidup kekal. Yang kelima, yaitu surga menjadi milik kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan-Mu yang Kau berikan kami saat ini, di mana Engkau sudah bangkit 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur dengan kebangkitan-Mu Engkau mengalahkan maut. Engkau menyediakan tempat bagi kami di surga yang mulia. Bahkan Engkau pun merebut kami daripada maut, Tuhan. Dan Engkau senantiasa akan memperbarui kami hari demi hari, sehingga kami didapatinya kudus, tak berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Biarlah firman Tuhan ini yang singkat kiranya menjadi kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan jika sebentar Tuhan kami ingin menerima tubuh dan darah Yesus, Tuhan, Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan, memperbarui kami semua. Jika ada suatu pelanggaran dosa yang sudah kami lakukan, kami mohon Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang menyucikan, sehingga kami layak semeja, sehidangan bersama dengan Engkau menerima tubuh darah Yesus dalam perjamuan kudus pada hari ini, Tuhan. Siapapun kami, Tuhan, baik tua muda atau anak-anak, kami mau menerimanya dengan sukacita dalam pembaruan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya minta Ibu Tabita dari jemaat Tuhan yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus, ya, sama-sama kita mau menerima perjamuan ini. Terimalah dalam nama Yesus. Mari, engkau yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus, engkau saat teduh sejenak, engkau mohon pembaruan daripada Tuhan, supaya hidupmu dikenan oleh Allah, dan engkau diperbarui hari demi hari, sehingga tubuh darah Yesus menjadi kekuatan di dalam kehidupanmu. Apapun pergumulan, apapun masalahmu, Tuhan akan pulihkan. Jika engkau sakit pun, Tuhan akan sembuhkan engkau. Jadi dengan korban darah Yesus, kita kenang kembali kasih dan karunia-Nya. Baik,
Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Pegang roti di tangan kanan Anda. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan pelanggaran. Kami mau Tuhan Kau yang mengudus dan menyucikan kami, sehingga kami layak menerima tubuh dan darah Yesus. Engkau yang menguduskan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, angkatlah tubuh Tuhan, hosti di atas kepalamu, dan dengarkan firman Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari saat teduh sejenak sebentar, saudara. Koreksi jika ada kemalasan atau apapun, minta pembaruan daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari dengan iman kita minum darah Yesus dalam nama Yesus. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima. Kami mau Tuhan, korban Kristus kami beritakan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kami berada. Kami mau tanda Kristus, tubuh dan darah-Mu menyatu dengan hidup kami. Sehingga nama Yesus boleh kami permuliakan. Nama Yesus kami saksikan kepada orang yang belum percaya kepadamu. Tuhan, jika ada suatu kelemahan, ada kekurangan, ada sakit penyakit di dalam tubuh kami, karena dagingmu benar-benar makanan dan darahmu benar-benar minuman, itu menjadi kesembuhan, menjadi kekuatan, pembaruan bagi setiap kami anak-anakmu. Karena Firman berkata, dengan bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Maka biar engkau yang memberi pemulihan, kesembuhan bagi setiap kami anak-anakmu yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai kehidupan setiap kami anak-anakmu semuanya. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.